السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام ويسر لنا السير على سبيله السلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أخبرنا عن المؤمنين فقال في سورة المؤمنون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أكرر: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Sadaqallahul azim. Pada senja ini majelis kajian antara maghrib dan isya rahimakumullah, saya sangat senang hadir di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun hampir tidak ada saya mengisi kajian pada hari ini, karena ini hari jadwal saya di majelis ulama sampai hari Rabu, bahkan kadang sampai Kamis pagi. Kajian saya biasanya hanya di siang hari pada hari Selasa di Masjid Al-Hakim, kemudian di surau yang dibangunkan oleh jamaah untuk saya berdakwah di Bukit Tinggi. Lebih dari itu saya tidak punya kajian yang rutin kecuali di kampung, di Solo dan di Payakumbuh satu kali tempat saya membuat rumah. Jadi saya ini keliling-keliling setiap pekan. 3 hari di Padang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis di Payakumbuh, Jumat sampai Ahad saya di surau di Bukit Tinggi. Saya asli Solo, membuat surau di Bukit Tinggi, rumah di Payakumbuh, kantor di Padang. Begitu. Setiap pekan ya seperti itu. Nah, alhamdulillah pada suatu kali saya ada jadwal berangkat keluar provinsi. Saya sengaja, sebenarnya sudah pengen lama singgah di masjid ini, tapi ketika itu saya katakan saya mau salat subuh di Masjid Sapi Hisma. Alhamdulillah waktu itu bertemu dengan beliau. Nah, kemudian pada senja ini apa yang akan kita bicarakan? Ketika pengurus meminta apa judulnya, Buya, saya katakan terserahlah. Kenapa? Karena saya tidak tahu apa yang sudah dikaji oleh ulama di masjid ini. Saya tidak ingin kajian itu tumpang tindih. Datang si fulan, ustaz ini ngaji tentang niat, datang ustaz berikutnya mengaji tentang niat lagi. Tentu bani saya ada beransu-ransu bila takbirnya. Nah, karena itu saya serahkan, terserahlah, pilihlah judulnya, saya usahakan. Tapi karena sudah lama juga dikirimkan kabar ke saya, tadi baru saya lihat judulnya apa ya di Sapi Hisma. Rupanya baru setelah dilihat flyernya, saya diminta berbicara tentang menjaga amanah kehidupan.
Nah, ini berat ini, karena judul ini memuat 3 penjelasan, dan saya minta maaf, pasti tidak akan selesai semalam ini. Kalau mau diselesaikan juga tentu subuh bubarnya. Kenapa? Karena ada 3 kata yang harus kita jelaskan. Yang pertama adalah al-muhafazah. Apa makna menjaga? Dengan apa kita jaga? Kemudian apa alat-alat yang dibutuhkan untuk penjagaan? Harus dijelaskan dulu. Kemudian yang berikutnya amanah. Apa makna amanah? Dan apa landasan dari amanah itu? Bagaimana kedudukannya? Seperti apa akibat apabila orang tidak menjaganya? Kemudian yang terakhir tidak kalah penting adalah al-haya, kehidupan. Apa hakikat sebenarnya? Apa tujuan keberadaannya? Peran dan fungsinya? Dan sebenarnya mana kehidupan yang hakiki dalam perjalanan manusia? Ada 3 sebenarnya judul, subjudul dari judul yang besar itu. Nah, karena itu saya mungkin mulai yang awalnya saja, memelihara. Bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita gali kajian ulama tentang khasaisus syariatil islamiyah, karakteristik yang menjadi kekhususan dari syariat Islam, banyak yang menulis itu. Jadi kalau ada kitab-kitab yang membahas tentang khasais, keistimewaan atau karakter-karakter khusus dari syariat Islam, atau juga ada yang membahas tentang kitab-kitab pengantar tentang Islam itu sendiri, maka ulama akan membahas di sana adalah apa yang menjadi tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Itu kajian. Dan apa yang menjadi karakter dari agama yang dikatakan oleh Allah, raditu lakumul Islam madinah. Apa karakternya? Apa kekhususan? Nah, maka di situ ulama akan membahas. Pembahasannya adalah mereka sebut bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga 5 perkara pokok. Nah, menjaga 5 perkara pokok. Itulah yang disebut dengan al-maqasidul 'ammah lisyariatil islamiyah. Maksud umum syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 5 itu? Yang pertama adalah al-muhafazatu 'alad din atau lihifzid din, untuk menjaga eksistensi atau keberadaan agama itu sendiri. Jadi syariat itu juga bertujuan untuk menjaga agar agama itu tidak dihilangkan, tidak lenyap dari muka bumi. Bagaimana Islam menjaga itu? Adanya hukum murtad. Di orang kalau sudah berada di dalam Islam, tidak bisa dia berkata saya bebas memilih. Nah, ini bertolak belakang dengan orang yang mengkaji HAM sekarang ini. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang menyuarakan HAM dan kebebasan. Kata mereka apa? Anak-anak perempuan ngapain dipaksa-paksa untuk berhijab berbagai macam? Beri mereka pilihan. Hak mereka untuk berhijab, tidak berhijab. Apa kewenangan orang untuk memaksa? Itu sama saja mengeksploitasi tubuh wanita. Itu kata mereka. Ya biasalah mereka berfikir
dengan hak asasi berlandaskan kepada pemikiran liberal. Bahkan di situ ada pemikiran sekuler. Saya katakan bahwa manusia diberikan hak memilih untuk masuk Islam. Itu tegas. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau kufur silakan pilihlah kekufuran. Tanggung jawabnya akan ada. Itu sebelum orang itu memilih Islam. Karena itu tidak boleh ada pemaksaan di dalam memeluk agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Jelas di dalam Islam dan tegas, tidak boleh ada pemaksaan. Pernah terjadi dahulu, hibbu Rasulillah, ada anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya adalah anak dari anak asuh Nabi yang sebelumnya adalah anak angkat beliau. Di awal-awal Islam, sebelum malah beliau diutus menjadi Nabi, beliau pernah mengangkat seorang anak namanya Zaid bin Harithah. Beliau angkat menjadi anak, sehingga ma'ruf di Makkah dengan panggilan Zaid bin Muhammad di awal itu. Tapi kemudian Islam mengharamkan pengangkatan anak. Tidak boleh lagi. Anak tidak boleh digelapkan nasabnya. Dia harus dipanggil dengan panggilan nama bapaknya. Ud'uhum li abaihim wa aqsat indallah. Nah, Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usamah. Nah, Usamah inilah yang ma'ruf terkenal di kalangan sahabat sebagai apa? Anak kesayangan Nabi. Nah, pada suatu kali Usamah memimpin pasukan. Di cerita kita tentang apa? Pemaksaan terhadap beragama. Nabi tidak restu. Ketika di dalam pertempuran, Usamah berjaya mendapatkan kemenangan. Tapi kemudian dia bertemu dengan seseorang yang mengatakan kalimat tauhid, hampir dibunuh oleh Usamah. Dia ucapkan kalimat tauhid, pertanda dia menerima Islam. Tetapi Usamah tidak menerima pernyataan itu, langsung dia tebas orang tersebut sehingga tewas. Cerita ini dibawa oleh yang lain ke hadapan Nabi. Perlakuan Usamah itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, lima qatalta man qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, kenapa engkau membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah? Usamah menjawab, ya Rasulullah, maqalah. Rasulullah, dia tidak katakan kalimat itu melainkan khaufan, karena ketakutan melihat pedang saya. Dia sudah tidak bisa melawan, dia katakan itu, makanya saya tebas juga. Artinya apa? Usamah menganggap bahwa itu hanya ucapan di mulut saja, tidak lahir dari dalam qalbu. Tapi apa kata Rasul? Ya Usamah, lima qatalta man qala la ilaha illallah. Ditanya lagi oleh Nabi, hai Usamah, kenapa engkau bunuh orang yang telah mengatakan kalimat itu? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas. Saya diizinkan untuk berperang dengan orang yang melakukan permusuhan itu sampai kapan perintah itu boleh? Hatta yaqula, apa sampai dia mengatakan la ilaha illallah. In qala, jika dia telah mengatakan itu, usima minni, terpeliharalah dariku apa? Diri, darahnya, damu, wa irduh, kehormatannya dan hartanya. Fama umirtu an unaqqiba sudurar rijal. Saya tidak diperintah oleh Allah untuk membolong dada orang melihat apakah ada iman di hatinya atau tidak. Tidak sampai ke situ wahai Usamah. Artinya apa? Nabi tidak setuju dengan sikap Usamah yang membunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah dengan alasan itu hanya sebagai tameng saja dari tebasan pedangnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam memang tidak mengajak orang ke dalamnya dengan pemaksaan. Disitulah kebebasan. Kalau orang bicara tentang hak asasi, di situ nanti pertanggungjawabkanlah di akhirat.
kalau tidak memilih Islam. Namun kalau dia telah masuk ke dalam Islam, dia sudah masuk ke dalam Islam, dia ucapkan syahadat. Syahadat itu adalah komitmen. Di dalam Islam ada kewajiban. Nah, tidak bisa dibenturkan dengan hak asasi. Di dalam Islam ada suruh dan tagah. Tidak bisa kita katakan lagi, oh dia kan bebas memilih. Anda cuma bebas memilih sebelum bersyahadat. Tapi orang yang telah masuk ke dalam Islam harus tunduk kepada ajarannya, kepada suruh dan tagah, kepada perintah dan larangan. Dan itu sebenarnya tidak rumit memahami. Cuma bagi orang yang hendak memusuhi Islam, dia tidak mau faham. Apa contohnya? Contohnya, di dalam kehidupan bapak-bapak yang PNS, kan dia dipaksa masuk PNS kan. Ketika sudah dapat SK, pagi-pagi datang, bawa ampu tangan, cucukkan tuah, absen. Bisa tak kita mengatakan, kok saya dirampas hak asasi saya? Pagi itu saya mau istirahat, mau duduk-duduk dengan istri saya, mau jalan-jalan sekeliling rumah saya, kok saya dipaksa-paksa nih datang ke kantor untuk absen? Harus pakai baju ini, harus pakai sepatu, harus pakai lambang ini, logo ini. Kenapa itu tidak dianggap pemaksaan juga? Aneh kan orang yang melakukan, yang berjuang katanya demi hak asasi. Nah, kenapa mereka mengatakan ketika seorang orang tua menyuruh anaknya yang wanita pakai jilbabmu, menyuruh anak untuk salat berdasarkan kepada hadis Nabi, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin, suruh anakmu salat mereka berumur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha, dan kalau perlu ambil sikap tegas dengan memukulnya kalau mereka masih meninggalkan salat, wa hum abna'u 10 sinin, wa farriquhum fil madaji', kalau sudah 10 tahun lakukan tindakan itu dan pisahkan mereka di tempat tidur, jangan tidur lagi dengan yang lain supaya tumbuh rasa malunya. Ketika orang tua menjalankan perintah itu, kenapa orang tua dihadapkan kepada hak asasi? Kan anaknya muslim, statusnya adalah beragama Islam. Apabila orang telah berada di dalam Islam, maka di situ dia punya kewajiban, punya pantangan dan larangan. Sebagaimana bapak-bapak juga masuk ke dalam organisasi, masuk ke dalam ikatan dinas, harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kan tidak ada orang yang mengatakan itu hak asasinya kok dirampas. Nah, jadi ini tidak rasional orang itu. Nah, di dalam Islam, demi menjaga keutuhan agama, jangan sampai rusak, untuk itulah syariat datang. Syariat datang. Tidak boleh orang melakukan kesyirikan. Demi apa? Demi menjaga tauhid. Tidak boleh orang membuat cerita-cerita khurafat, suatu keyakinan yang gaib tapi tidak bersandarkan kepada khabar yang sahih, kabar yang benar tentang yang gaib. Tidak boleh orang keluar dari Islam begitu. Kenapa? Karena orang yang murtad bukan hanya dia tidak memilih Islam setelah memilihnya, tetapi juga melecehkan Islam itu sendiri. Hukum-hukum itu, ketentuan-ketentuan tersebut demi menjaga apa? Menjaga din. Dan termasuk juga syariat melakukan ibadah berjamaah untuk menjaga din agama. Diwajibkan salat, diancam orang yang tidak melakukan salat. Semua itu demi apa? Lil muhafazah ala din. Itu tujuan pertama, menjaga agama. Yang kedua adalah al muhafazah ala nafs. Nah, ini yang kajian kita ini. Itu menjaga diri, menjaga kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjaga dalam dua makna. Yang pertama adalah menjaga kehidupan yang zahir, yang lahir. Tidak boleh menghilangkan nyawa, karena itu haram hukumnya melakukan pembunuhan.
kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Kenapa qisas itu diletakkan hukumnya di dalam syariat Islam sebagai suatu ketetapan? Karena apa? Demi untuk menjaga kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Qisas itu bukan artinya membunuh sembarangan. Qisas itu diterapkan demi apa? Demi menjaga kehidupan, wahai orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih, ulul albab. Nah, karena itu menjaga kehidupan yang zahir artinya nyawa yang diberikan oleh Allah, tubuh yang diberikan oleh Allah adalah kewajiban. Karena itu tidak boleh orang menyiksa diri, tidak boleh orang membunuh diri. Apa dan ibu-ibu sering kan mendengarkan hadis ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perbuatan yang membuat orang sengsara, binasa dunia akhirat. Salah satunya apa? Qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq, membunuh diri. Jadi tubuh kita ini bukan kita yang punya, nyawa kita ini bukan kita yang punya. Jadi jangan ada yang pernah menganggap ini kan tangan saya mau potong sedikit, boleh tak? Tidak boleh. Ini kan badan saya mau tusuk, boleh tak? Tidak. Orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut jatuh kepada perbuatan dosa besar, qatlan nafsil lati harramallah illa bilhaq. Itu adalah kehidupan lahiriah. Yang kedua tentu adalah kehidupan maknawiyah. Tidak sedikit orang yang hidup tetapi pada hakikatnya tidak hidup. Nah, ini yang agak berat. Dikecenya itu lain, nyawa bangok berjalan tu sebentar, mamadik jalan atau kaili kemudian, tetapi benarkah dia dalam keadaan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuannya? Nah, disinilah kita faham bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kehidupan yang sia-sia. Ada maksud dan ada tujuan yang harus dipelihara. Maksud dan tujuan Allah memberikan kehidupan itu, di mana kita temukan di dalam Al-Quranul Karim, ditemukan di dalam surah Al-Mu'minun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu? Afahasibtum, apakah kamu menduga, annama khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu abasa, sia-sia. Abas itu main-main, tak ada tujuan, tak jalih apa arah. Apakah kamu menduga begitu? Kata Allah, kami ciptakan kamu hanya sekedar main-main, tidak ada maksud dan tujuan. Pertanyaan seperti itu kata ulama adalah istifham inkari namanya. Pertanyaan untuk mengingkari dugaan yang keliru. Jadi kalau kita tafsirkan ayat tadi, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah kamu menduga bahwasanya kami menciptakan kamu sia-sia? Apa makna istifham ingkari? Kalau kamu menduga seperti itu, berarti dugaanmu tidak benar. Berarti maksud Allah apa? Bahwa kamu tidak kami ciptakan secara sia-sia. Ada maksud dan tujuan kamu diciptakan. Jadi keberadaan manusia di muka bumi ini tidak bisa dianggap dia hadir menjalani hidup kemudian pergi selesailah perhitungan. Tidak bisa begitu. Kamu dihadirkan di muka bumi ada maksud. Itu dikatakan dengan apa? Amanah kehidupan tadi. Jadi apa amanah kehidupan? Adalah maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menghadirkan kita di muka bumi ini. Ini dikatakan amanah kehidupan. Dan amanah kehidupan itu adalah amanah asal
yang melekat pada diri setiap insan. Apakah terjalankan oleh kita? Kalau kita katakan tadi di dalam surah Al-Mu'minun juga, alladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang amanah dan janjinya mereka pelihara, itulah orang-orang beriman yang sebenarnya. Kira-kira sudah terjalankanlah amanah yang asal itu. Saya yakin kita banyak lalai dengan amanah itu. Tapi lah sudah lalai, minta amanah tambahan, rajin lo tuh. Tiba di pacu jadi wali kota lah mencogok lo fotonya. Tiba pacu jadi iko lah tampak lo fotonya. Amanah dasarnya saja entah terlaksanakan dia atau tidak. Hanya minta ke orang amanah tambahan. Nah, ini bukan saya melarang untuk jadi pejabat, tapi rencak gak panjang-panjang lah pikir dulu. Kalau kami minta tambahan amanah asal saja, kalau kita uraikan nanti satu persatu, mungkin banyak yang tidak terpelihara dan terjaga oleh kita. Jadi dari ayat tadi disimpulkan apa? Bahwa kamu dalam kehidupan ini dihadirkan dan diberikan kepadamu potensi hidup. Bukanlah sesuatu yang bebas begitu saja, main-main, akan tetapi akan ada pertanggungjawaban atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Dari mana kita tahu pertanggungjawaban dari ayat itu? Ayat itu ditutup dengan apa? Wa innakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menduga bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalau begitu dugaanmu diingkari oleh Allah, kamu keliru. Itu dikatakan dengan istifham ingkari. Redaksinya bertanya, tapi sebenarnya membantah. Semua apa-apa kalau mengecek anak awak, anak gadis melonjak-lonjak di muka orang, itu apa-apa mengecek ke anak. Model itu anak gadis orang Minang. Nah, kan pertanyaan itu. Itu namanya istifham ingkari. Tak bisa jawab iyo ya, tak itu jawabnya. Kalau anak mengerti, suruh ini tuh, serupa itu anak gadis orang Minang tuh, serupa itu tuh perangai orang Islam. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya bukan membutuhkan jawaban, tapi membutuhkan sikap untuk meninggalkan yang ditanyakan. Jadi kalau Allah tanyakan, afahasibtum, apakah kamu menduga bahwasanya kami ciptakan kamu sia-sia? Maknanya apa? Kamu tidak diciptakan sia-sia. Kalau kamu menduga begitu, kamu keliru. Apakah kamu menduga kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalau kamu menduga seperti itu, kamu keliru, tidak benar, diingkari oleh Allah. Kamu akan dikembalikan kepada kami. Nah, kalau dikembalikan kepada Allah, apa setelah itu? Nah, disitulah termaktub pertanggungjawaban dari makna kehidupan tadi. Nah, apa tanggung jawab awal yang dibebankan kepada kita umat manusia menjadi amanah asal yang tidak bisa ditawar? Yaitu amanah penciptaan. Amanah penciptaan manusia. Apa bunyinya? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini amanah asal. Maksud dan tujuan penciptaan manusia tegas, tidak perlu dicari kepada yang lain. Di dalam ayat itu Allah tidak ciptakan kamu untuk menjadi bapak ini, bapak itu. Allah tidak menciptakan kamu untuk menyandang pangkat ini dan pangkat itu. Allah tidak menciptakan kamu untuk menjalankan peran ini dan itu. Sebelum kamu pertama sekali harus memahami bahwa tujuan penciptaanmu adalah beribadah kepadanya. Nah, jadi kalau kita melihat kelahiran, siapa yang lahir? Hamba, abdul. Itu yang dikatakan dengan
Maqam yang paling disenangi oleh Nabi. Apa dan ibu-ibu kan, kalau ada mengaji tentang kedudukan seseorang, maqam seseorang di hadapan Allah sebagai seorang Rasul, sebagai seorang, ada yang sekarang heboh mengaji wali dan berbagai macam. Nah, saya berharap kajian-kajian wali ini di Sumatera Barat tidak usahlah diperpanjang-panjang betul. Serahkan sajalah kepada Allah siapa yang wali dan tidak. Orang yang berilmu kita hormati, bagaimana adab yang ditunjukkan dalam Islam. So itu akan membuat analisa-analisa, dugaan-dugaan yang akhirnya membuat kita jadi sibuk karena itu. Makanya ada orang bertanya, Buya, kajian-kajian wali di Sumatera Barat bagaimana? Kami percaya adanya wali-wali Allah, tapi kami tidak sibuk mencari dan menyebarkannya. Kenapa? Karena nan jalih de kami de masyarakat awam di Sumatera Barat tu nan nampak tandonya wali negari saja, wali jorong. Lebih dari itu Allahu a'lam. Tapi siapa yang alim, yang berilmu, kita hormati. Kenapa? Karena Allah menghormatinya, mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu karakter orang Minang. Alhamdulillah. Jadi ada kemajuan di Minangkabau dengan konsep seperti itu. Nah, kita kembali kepada konsep ubudiyah tadi. Jadi kedudukan yang paling tinggi yang disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kedudukan sebagai apa? Sebagai hamba Allah. Karena itu tidak ada panggilan yang paling disenangi oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala melainkan apa? Ya abdi, wahai hambaku. Karena itu lihatlah dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Apa bunyinya? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan apa? Hambanya. Ketika para sahabat memuliakan Nabi melebihi dari maqam dan kedudukan beliau, sebagaimana orang menyanjung-nyanjung hari ini kan begitu. Nabi kan tidak suka kalau orang menyengaja ketika beliau datang kemudian berdiri menyambut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi hal itu. Pernah terjadi tapi Nabi tidak suka kalau dibegitukan dengan tradisi berbagai macam. Nabi tidak senang. Bahkan Nabi peringatkan, la tutruni, jangan kalian sanjung-sanjung saya, kalian besar-besarkan saya, kalian ambuang-ambuang kamu. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana nanti Isa bin Maryam disanjung oleh orang-orang Nasrani. Innama ana abdullah wa rasul. Lihat kalimat Nabi, saya ini tak lebih hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi beliau dahulukan abdun. Nah, kelemahan yang paling mendasar hari ini yang membuat kehidupan ini jadi seperti sekarang, kan sepertinya kehidupan sekarang kacau balau, tidak jelas. Baik masyarakat, kadang para pemimpin, kadang juga orang-orang yang mungkin duduk berceramah di sini. Apa dan ibu-ibu kan dikejutkan, ada cerita LGBT hadir di perguruan di lembaga pendidikan Islam. Dia pandai berceramah, tapi pekerjaannya adalah seperti pekerjaan kaum Nabi Lut, penduduk Sodom. Orang sering bertanya, kok bisa ya orang hafal Quran, dia bisa mengaji tasawuf, dia bisa mengaji fikih, dia bisa mengaji tauhid, tapi perangainya seperti itu? Jawabannya adalah, betapapun kalau ilmu tidak membangunkan, tidak menyadarkan orang akan hakikat kehambaan, ilmu tidak akan berguna bagi seseorang.